Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan apa yang kita punya, kita mengandalkan apa yang kita hasilkan hari ini untuk melewati tahun ini, percayalah, mungkin kita akan kelelahan, mungkin kita akan stres. Baik, Bapak Ibu sekalian Tuhan, itu tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman yang akan terus mengingatkan saya, menegur saya dan kita semua, supaya di tahun ini ada perubahan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan kita semua. Dan tentu harapan kita boleh melewati tahun ini dengan penuh sukacita, tanpa hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, tetapi Tuhan akan memimpin kita melewati tahun ini. Amin ya. Baik Bapak Ibu, kita akan baca satu bagian firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ketiga, dan nanti kita lanjut di ayat yang ke-9. Bapak Ibu kalau sudah menemukan, kita akan baca silih berganti satu bagian firman Tuhan ini. Dan nanti di ayat yang ke-9-nya kita akan baca secara bersama-sama. Perikopnya adalah kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Nah, ini adalah kumpulan Amsal-Amsal Salomo Bapak Ibu. Kita baca ayat yang pertama sampai ketiga. Namun saya terlebih dahulu membacakan ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. 1, 2, 3, ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu ayat 9. 1, 2, 3, ya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita yang berbahagia, yang telah membaca, merenungkan, mendengarkan, melakukan, memelihara firman yang telah kita baca pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian Tuhan, suatu tema yang akan saya sampaikan di sepanjang bulan ini supaya kita diingatkan, supaya juga kita menjadi jemaat-jemaat yang tangguh di dalam menghadapi problem yang begitu bertubi-tubi mungkin kita alami di tahun ini. Karena juga kita akan nantinya diperhadapkan pilihan-pilihan yang sulit bagi kita untuk memilih yang mana pimpinan Tuhan atau yang mana seharusnya kita pilih. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, tentu ini adalah tema yang sangat menarik untuk kita boleh renungkan secara bersama-sama di sepanjang bulan Januari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita di situ adalah mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah baca satu bagian firman Tuhan. Ada satu gambar di sini, Bapak Ibu, saya sudah persiapkan. Ini adalah semuanya keluarga-keluarga Kristen. Dan di depannya ada salib Kristus. Maka tentu semua keluarga ini menghadap salib ini. Itu artinya mereka mengikuti. Mereka mengejar, mereka mengikuti pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam keluarga mereka. Mereka bawa satu keluarga mereka untuk terus hidup di dalam Tuhan. Nah, saya percaya juga kita semua adalah keluarga kita bawa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat, yaitu melihat pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, mengapa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita atau di sepanjang tahun ini? Mengapa saya dan kita semua harus mengikuti pimpinan Tuhan untuk melewati tahun ini? Apa kira-kira yang menjadi alasan penting
bagi saya dan bagi kita semua harus mengikuti pimpinan Tuhan. Kenapa bukan pimpinan daripada pikiran kita atau nasihat orang lain? Kenapa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan? Bapak Ibu, kita melihat bahwa ada begitu banyak para motivator yang hebat-hebat di luar sana. Mungkin juga banyak orang-orang yang kita kenal, mereka orang-orang yang pinter, orang yang hebat. Kenapa kita tidak mengikuti mereka? Perkataan-perkataan mereka, motivasi-motivasi mereka. Tetapi di sini satu tema yang disampaikan kepada kita bahwa mengapa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan untuk melewati tahun ini. Nah, Bapak Ibu, tentu ada beberapa alasan yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, mengapa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan adalah di ayat yang pertama dan ayat yang ke-9 di sana. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu. 1, 2, 3, ya. Karena semua apa yang kita rencanakan, kita pikirkan dan doakan, Allah yang menentukan hasilnya. Bapak Ibu, ini adalah alasan bagi kita mengapa saya dan kita semua di tahun ini bersama-sama mengikuti pimpinan Tuhan. Karena ini Bapak Ibu, ayat pertama dan ayat ke-9 memberikan arti di sana bahwa karena semua apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan dan doakan, Allah yang menentukan hasilnya. Bapak Ibu, kita bisa melihat ayat yang pertama di sana. Di situ dikatakan bahwa manusia dapat menimbang-nimbang di dalam hati. Tetapi apa Bapak Ibu? Jawaban lidah berasal pada Tuhan. Dalam terjemahan lain mengatakan bahwa manusia membuat rencana, tetapi Allah menentukan hasilnya. Bapak Ibu, saya membuat sebuah gambar di sini. Ini adalah planning kita mungkin ke depan. Saya tidak tahu apa yang menjadi rencana-rencana kita di dalam keluarga. Barangkali di tengah-tengah kita ada yang memikirkan untuk memperbaiki ekonomi. Misalnya masalah keuangan, Bapak Ibu. Ya mungkin ada di tengah-tengah kita, waduh, di tahun ini kalau bisa Tuhan, kami mau memperbaiki ekonomi kami, keuangan kami yang kurang baik. Mungkin dengan beberapa cara, lebih semangat lagi bekerja, atau lebih lagi untuk, yaitu mengatur keuangan lebih baik. Misalnya dalam pengeluaran, diatur lagi. Nah, itu adalah rencana-rencana kita. Misalnya rencana-rencana apa lagi Bapak Ibu yang kita pikirkan di tahun ini? Misalnya kita memikirkan sekolah anak-anak kita Bapak Ibu. Ya barangkali kita juga memikirkan anak-anak kita. Bagaimana sekolah mereka, mengajar mereka, mendidik mereka. Nah itu adalah rencana-rencana kita. Barangkali juga kita memikirkan yaitu program keluarga misalnya. Ya, barangkali ada kita yang memikirkan, ya, memiliki misalnya tempat usaha seperti itu. Ada di tengah-tengah kita, mungkin buat usaha tempat yang baru misalnya. Atau misalnya memiliki rencana untuk memiliki rumah misalnya. Atau kendaraan misalnya. Atau apapun yang menjadi program kita Bapak Ibu. Atau mungkin juga ada kita yang memikirkan misalnya libur misalnya. Jalan-jalan bersama dengan keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, atau juga kita sudah memikirkan yaitu perubahan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya percaya juga ini sesuatu hal yang perlu kita rencanakan di tahun ini. Mungkin kita di tahun 2023 yang lalu, hidup kita atau sikap kita ada sesuatu hal yang misalnya di dalam perbuatan kita sehari-hari misalnya. Mungkin kita memiliki emosi yang berapi-api misalnya. Tetapi memasuki tahun 2024 ini, kita lebih sabar. Nah itu adalah suatu rencana misalnya. Misalnya Bapak Ibu kita di tahun 2023 kita sedikit-sedikit mudah tersinggung. Tapi saya percaya di tempat kita tidak ada yang mudah tersinggung ya. Amin. Semuanya pada penyabar. Kalau ada mungkin sedikit gesekan, sedikit ada pergumulan, ketidakcocokan dalam pikiran,
dalam sesuatu hal yang tidak cocok, ya kita sabar, ya udahlah biarkan saja. Mungkin di tahun yang lalu memiliki itu, maka kita mesti berubah. Mungkin di tahun 2023 yang lalu kita yang masih ada merokok, mabuk misalnya, suka minum, mungkin di tahun ini kita berubah. Buat apa lagi merokok gitu ya? Buat apa lagi minum-minum? Kita hanya saja. Mending kalau ada uang itu beli gitu ya. Beli apa misalnya Bapak Ibu? Uang rokok sama uang tua misalnya beli apa? Hal-hal yang bermanfaat. Ya beli susu misalnya untuk anak gitu kan. Beli ayam gitu, beli buah-buahan untuk anak-anak. Nah, itu jauh lebih bermanfaat. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.